Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sebanten, jumpa lagi dengan Bincang Banten. Nah, ini kita mau bahas persoalan tentang Banten. Kali ini kita mau bahas soal stunting. Apa sih stunting? Kan gitu. Lalu bagaimana kondisi stunting Banten? Seperti apa pemerintah menangani stunting di Banten, lalu bagaimana masyarakat memahami stunting di Banten. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada dua narasumber yang tidak bisa diragukan lagi kemampuan dan kapasitasnya. Ada Ibu Siti Nina Maani, ya Ibu, selamat siang, kumaha damang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Nah, dan Ibu Nina ini adalah Ketua DP 3 AKKB, Bu ya. Dinas apa tuh Bu? Panjang bener nih nama dinasnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dan keluarga berencana. Ini Bu Nina juga termasuk yang ngurusin masalah yang biasa ditaruh di itu tuh ya, simulasinya tuh dapat di jari ya. Oke. Lalu satu lagi nih ada Kak Uday. Nah, Kak Uday ini Uday Suhada ya. Nama yang sangat beken di Banten. Beliau adalah Direktur Eksekutif Aliansi atau tuh Alip tuh Aliansi Independen. Nah, Aliansi Independen Peduli Publik. Kang Uday juga sebagai pemerhati lingkungan, pemerhati suku Baduy, banyak lah pokoknya jabatannya ya, seabreg ya Kang Uday ini. Nanti juga kita tanya ke Kang Uday bagaimana kondisi masyarakat di Banten terkait masalah stunting. Ini yang saya dengar, stunting ini di Banten dalam beberapa tahun terakhir nih mengalami penurunan yang luar biasa. Yang karena adanya apa itu, saya takut salah ya. Ada yang namanya program tematik ya, program tematik yang diselenggarakan di beberapa dinas. Saya juga awalnya berpikir kok dinas PUPR ada urusan stunting, dinas Perkim ada urusan stunting. Sisi apa sih sebetulnya mereka menyelesaikan persoalan stunting? Nah, kita tanya sama Bu Nina nih. Bu Nina, coba seperti apa kondisi stunting saat ini di Banten? Berapa jumlahnya mungkin? Apa itu stunting? Lalu bagaimana pencegahannya dan lain-lain? Silahkan Bu Nina. Ya, kalau berbicara stunting, pasti banyaknya urusan ibu dan anak. Ya, karena ibu kaitannya bagaimana dia membesarkan anaknya, mulai dari penanganannya itu ya, mulai dari 1000 hari pertama kelahiran. Berarti 1000 hari pertama kelahiran itu 270 hari itu berada di dalam kandungan. Dalam kandungan. Dalam kandungan. Nah, sisanya itu pas lahir. Nah, sekarang kalau melihat definisi stunting, itu kan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi ditandai dengan tinggi badan, panjang badan, jadi istilahnya kerdil pendek. Nah, tapi stunting ini yang dikhawatirkan adalah yang kerdilnya itu otaknya. Bukan badannya saja. Ya, bukan badannya saja. Jadi kalau badan mungkin ada beberapa tokoh pun yang memang tidak, istilahnya tidak mengalami gangguan, ya kan, dalam hal otaknya. Jadi di masa 1000 hari pertama kehidupannya itu dimulainya bagaimana kehamilan hingga berusia 2 tahun itu periode yang sangat penting. Nah, sekarang kalau melihat dari aspek kesehatan, ternyata cuma 30%. Dan sisanya 70%-nya itu mulai dari lingkungan, sanitasi air, kebersihan, pola asuh, dan lain sebagainya. Yang tadi yang disampaikan intervensi sensitifnya. Jadi kalau aspek kesehatannya intervensi spesifik, yang di luar kesehatannya dinamakan intervensi sensitif. Nah, sekarang dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 ya, berkaitan dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dibentuklah mulai dari pemerintah pusat sampai tingkatan desa. Jadi ada tim percepatan penurunan stunting. Jadi kalau di pusat
pengarahnya presiden, ketuanya Pak Wapres. Di bawahnya seluruh KL ya, kementerian lembaga. Nah di provinsi juga sama. Untuk pengarah gubernur, ketuanya itu sebetulnya Pak Wakil Gubernur karena tidak ada otomatis Pak Sekda yang jadi ketuanya. Kabupaten kota juga sama. Jadi pengarahnya itu bupati wali kota, para wakil ketuanya itu ya wakil bupati atau wakil wali kota. Ada juga yang wakil 1, wakil 2, wakil 3. Jadi di sana ada Bapeda, ada juga PKK, sama di provinsi juga. Nah tingkat kecamatan juga sama. Jadi dibentuk juga TPPS tingkat kecamatan sama, sampai ke tingkatan desa kelurahan. Sampai ke desa. Ya? Desa sama kelurahan. Nah desa kelurahan juga sama. Pengarahnya itu kadesnya atau lurahnya. Nah ketuanya itu tim penggerak PKK, wakilnya itu sekretaris desa atau sekretaris lurah dan juga sekretaris PPKBD di urutannya itu. Tim penggerak PKK berarti istrinya Pak Lurah ya Bu ya? Istrinya Pak Lurah, istrinya Pak Kades. Tapi kalau istrinya 3 Bu? Kalau istrinya jadi lurah, saya diturunkan. Oke. Istrinya jadi lurah, jangan istrinya 3. Yang mana maksudnya kalau istrinya 3 gitu? Oke. Lanjut Bu. Jangan tegang banget soalnya nih nomor sebanten juga ngantuk nih kalau misalnya Ibu Ninanya terlalu tegang. Oke, lanjut Bu. Kalau tadi bertanyanya permasalahannya ya? Iya, permasalahannya. Ya, betul. Dampaknya gagal atau gagal tumbuh ya dari berat badan, dari tinggi badan, kecil atau pendek dan sebagainya. Ya ternyata gangguan terkait dengan perkembangan kognitifnya, motoriknya. Jadi survei itu menunjukkan bahwa yang stunting ini sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk sekolah lebih lanjut juga susah karena gangguan otaknya kan sudah rusak. Artinya yang terpenting itu sebetulnya stunting ini bukan hanya persoalan tinggi besar ya Bu ya. Iya. Tetapi lebih kepada otak ya. Juga. Nih kan kita memahaminya kalau sekarang Kang Uda ya, stunting ini bukan cuman ini tapi yang pendek aja stunting. Melihat orang pendek, stunting itu indah jagulis gitu. Kan gitu. Oke, lanjut Bu. Terus yang stunting itu juga penyakitnya itu banyak. Oh gitu ya? Banyak penyakitnya. Jadi kalau melihat anggaran pemerintah ini malah bisa habis sama terkait dengan stunting itu sendiri. Nah sekarang untuk lebih murah, lebih mudah itu berada di pencegahannya. Pencegahannya itu ternyata mulai dari remaja. Remaja, pasangan usia subur yang mau menikah, terus juga ibu hamil, ibu menyusui, sampai anak balita baduta itu sendiri. Nah sekarang kalau coba melihat di remaja, kenapa? Ternyata remaja itu kalau dia yang harus diperiksa, hasilnya dia mengarah ke anemia, nah itu dia harus minum tablet tambah darah. Karena itu juga pencetus bisa jadi. Nah sekarang pemerintah sama-sama dengan Dindik ya memberikan, menyampaikan karena remaja ini kan kalau perempuan ada menstruasi. Betul. Nah sehingga diberikanlah tablet tambah darah itu dan harus diminum. Jadi yang punya keluarga, yang punya anak gadis, dicek sudah diminum atau belum. Karena memang tablet tambah darah itu kalau diminum kan nggak enak ya. Dia zat besinya tuh tinggi, bisa mual. Jadi diminumnya kalau tidak mau ada gangguan ya pas mau tidur. Nah tinggal pengawasannya kan. Nah biasanya kembali lagi ke keluarga. Nah sekarang masuk lagi ke pasangan usia subur. Nah ini yang calon pengantin. Calon pengantin kan harus diperiksa TT1, TT2 ya. Dan juga calon pengantin itu harus tahu pada saat dia nanti masuk ke perkawinan dia akan hamil. Terus juga dia akan nanti harus menjaga jarak dengan KB-nya. Dan juga perencanaan keluarga yang berkualitas saja. Nah contohnya aja, kalau misalkan perokok ya, kayak saya deh, nah seminggu mau menikah tuh wayahna atau makan ngerokok. Udah Bu, nikahnya udah. Nah ini wayah lagi.
berpengaruh kan. Oh gitu ya. Ke spermanya. Kau udah itu ya. hasilnya, Ingat tak? Sebelum nikah seminggu udah ngerokok gitu kan ya. Terus Bu, Terus makanan yang enak, makanan yang bagus, makanan yang bergizi. Oke. Ya. Nah itu harus dipersiapkan tuh. Biasanya kan dianggap biasa-biasa aja ya. Ternyata itu berpengaruh juga. Oke. Dan dari riwayatnya kesehatan itu akan ketahuan apa saja yang harus disiapkan, diberi vitamin dan sebagainya. Itu yang pasangan usia subur. Sekarang masuk ke yang hamil. Yang hamil itu harus periksa kandungan minimal 6 kali. 6 kali. 6 kali. Si janinnya itu harus dicek. Harus betul-betul dijaga. Betul dicek. Apakah berkembang atau tidak? Apakah harus kalau misalkan dia kekurangan darah dan sebagainya, dia harus minum selama 90 hari itu tablet tambah darah dan sebagainya. Nah itu potensi-potensi. Nah masuk lagi ke menyusui. Menyusui itu 0 sampai 6 bulan. Itu kadang nggak usah nyari susu ke mall, nggak usah kemana-mana, murah. Iya. Disusuinlah sama ASI ibunya. Nah, jadi ASI eksklusif namanya. ASI eksklusif. Sekarang kalau misalkan alasannya nggak keluar air susunya, nah berarti persiapannya kan di masa kehamilannya. Betul, Dia harus sudah mengurut. Karena saya aja ya pengalaman. 7 bulan itu sudah bisa keluar, 9 bulan itu sudah bisa. Artinya dipersiapkan. Dan saya tahu kelebihannya juga Bun untuk ASI itu. Satu, dia itu tidak mudah basi. Yang kedua, jauh dari jangkauan kucing. Nah itu kan gitu. Oke. Yang ketiga, jauh dari dia. Terus dikemas dalam kemasan yang unik. Nah itu kan. Oke, kalau seandainya ngomongin yang ini nih, Bu Dina kalau kasih kesempatan, Kang Uday, sampai sore beliau terus dia ngomong, ya kan? Terus ini kan, cuman perlu ditanya lagi nih, stunting tuh bisa diobati nggak sih Bun? Kan tadi harus ada persiapan yang betul-betul dipersiapkan selama 1000 hari tadi. Lalu ini si ibunya ini harus betul-betul jangan sampai nanti anaknya ini ketika lahir dia stunting, baik dari fisiknya maupun psikologisnya kan gitu. Jadi supaya betul-betul nanti lahir dengan anak yang berkualitas secara kelahirannya itu dijaga selama 1000 hari tadi. Kalau udah lewat 1000 hari kebetulan nih misalnya stunting, ini gimana nih Bung kalau udah begitu? Stunting itu sebenarnya bukan penyakit. Bukan penyakit. Bukan penyakit. Oh, ini yang harus dipahami ya. Apa ya penyebabnya itu tadi kan mulai dari tidak dipantaunya pertumbuhannya itu tadi. Oke. Terus juga terkait dengan bayi yang tidak diberikan ASI eksklusifnya, terus juga asupan beragam proteinnya. Jadi pola asuhnya juga keluarga harus paham, harus tahu. Jadi kalau 6 bulan sampai dengan 2 tahun itu makanan tambahannya seperti apa, nah, itu juga kan harus tahu. Tidak usah yang mahal. Sekarang untuk makanan yang bergizi, antara daging dengan ikan lele itu lebih tinggi ikan lele kandungan proteinnya. Iya. Oke. Nah kalau kebiasaan kita kan misalkan untuk hajatan itu kan riuh kan semua. Nah, kalau yang sederhana bisa nggak ganti ikan lele? Ini mulai nanti kalau seandainya misalnya ada apa nih? Proteinnya. Polisi top manajemen di Banten menghimbau itu, kita mau jadi pengusaha ikan lele kan kita. Oke. Ini mungkin ya dulur sebanten wajib tahu stunting itu bukan penyakit. Ya kan? Ini yang perlu diketahui. Tapi kan kita selama ini berpikir stunting itu apa sih? Stunting itu nantinya tumbuhnya pendek. Nggak apa-apa, nanti apa tuh? Ada ortopedi, tinggal dijangkungin. Ternyata gini, ini saya baca nih, takut salah nih ya. Menurut WHO itu Badan Kesehatan Dunia, bahwa stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi yang berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Ya kan, kalau ngomong pakai bahasa birokrasi agak ribet. Pokoknya intinya adalah gangguan tumbuh kembang, baik itu fisik maupun tumbuh kembang otak.
Oke, nih kan kita stop dulu nih Bun. Kalau yang tadi nih, takutnya kalau kebanyakan kita, waduh agak mabuk juga nih nerima informasi kebanyakan. Sebetulnya mestinya kan informasinya semuanya daging nih. Harus dicegah dari masa kehamilan dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya mau nanya nih Kang Uday. Kang Uday ini kan pemerhati. Kalau seandainya pemerintah ini agak miring ke kiri dikit nih, sama Kang Uday diingetin, ya kan? Nah, pemerintah ada salah-salah dikit, sama Kang Uday diingetin, harusnya berterima kasih nih Pemprov Banten sama Kang Uday. Dulu sebanten kita tanya Kang Uday, sudah pas belum kebijakan dari Pemprov Banten dalam penanganan stunting yang katanya tuh ada yang namanya konsep apa sih Bun? Yang akhirnya melibatkan semua OPD. Semuanya itu diikutsertakan. Itu apa namanya? Saya lupa. Stunting ya, tematik. Tematik ya, konsep tematik. Jangankan dinas-dinas atau lembaga-lembaga yang mengurusi masalah kesehatan dan pangan. Urusan masalah jalan rusak, urusan masalah pembangunan gedung juga dilibatkan. Dari sisi katanya gini, kalau jalannya rusak, nanti jual hasil bubinya jadi terhambat. Sehingga untuk beli susu jadinya keganggu. Kan gitu ya, akhirnya wajib dibagusin jalan-jalannya. Kau mau dimenes, kau mau ikan ronyok. Kan gitu semuanya gitu. Kang Uday, mangga. Dari pandangan Kang Uday sebagai Direktur Eksekutif ALIP, mangga. Saya melihat bahwa persoalan stunting yang tadi kita harus tegaskan, stunting bukan penyakit. Ya. Itu adalah dampak akibat dari kondisi gizi buruk, persoalan sosial, lingkungan. Ada 3 tadi disebutkan berdasarkan kriteria yang disebutkan oleh WHO. Pemerintah pusat memberikan informasi bahwa persoalan stunting dari tahun ke tahun, alhamdulillah sudah mengalami penurunan. Termasuk di Banten. Di Banten konon disebutkan angkanya dari 24,5% menjadi 20%. Artinya turun 4,5%. Ya, turun 4,5%. Tetapi ini jujur harus saya katakan, sejak awal Pak Al-Mutabar sebagai penjabat Gubernur Banten dilantik, saya berdiskusi dengan beliau di rumah dinas. Pertama kali yang kita bahas adalah persoalan stunting. Saya bilang, Pak, Bu, saya tahu ini adalah titipan dari istana. Persoalan stunting ini. Semua daerah diwajibkan untuk melakukan upaya penanganan angka stunting. Tetapi persoalan di kita ini persoalan klasik sebenarnya. Betul. Di persoalan database. Saya jujur melihat nanya ke banyak pihak. Angka 20% itu dari berapa populasi? Dan jumlah realnya berapa? Sebarannya di mana saja? Oke, siap. Sampai detik ini saya belum menemukan jawaban berapa real jumlah anak yang terkategorikan sebagai stunting. Betul. Karena fakta di lapangan, Jarok misalnya atau kepala desa juga mengeluh, kau udah ya? Di desa saya itu suami istri memang pendek gitu loh dari sisi tinggi badan. Iya betul. Terus anaknya tidak sesuai dengan yang normal tadi dianggapnya gitu ya. Standarnya misalnya berat dan tinggi badannya dianggap tidak normal. Karena memang begini di bawah anaknya pendek gitu. Apa iya itu harus disebut stunting juga? Oke, saya tanya nih ke Nina. Oke. Terus? Jadi lagi-lagi persoalan kita yang terpenting adalah soal database. Tadi pendekatannya harus komprehensif, tidak bisa parsial dilakukan oleh DP DP 3 AKKB. Banyak sekali tugas beliau nih. Betul. Perempuan, perlindungan perempuan, anak, dukcapil kependudukannya, sama KB-nya. Tugas beliau luar biasa. Jadi tidak bisa dilakukan oleh satu dinas saja. Betul. Misalnya di Kes saja, nggak bisa. Di Dinsos saja, nggak bisa. Tadi harus melibatkan juga PRK misalnya, karena untuk sanitasinya, karena untuk segala macam, drainase segala macam. Karena tadi pola asuh, kekecek baik misalnya, ciringan yang kotor, itu juga sangat berpengaruh. Lihat saudara-saudara kita di wilayah Serang bagian utara, yang di sungai itu. Akhirnya kan tidak mengalir, abang belut dalam bahasa Iya. Tapi mandi dan segala macam di sini. Itu juga bagian dari yang saya yakin mempengaruhi terhadap pertumbuhan anak. Jadi menurut saya
kita harus duduk bersama dulu soal nih database. Yuk sebetulnya saya pengen nanya juga Bu Nina. Sebetulnya versi dinas kuliner ada berapa jumlahnya yang saat ini dan sebarannya di mana saja, kondisinya seperti apa? Sebagaimana saya pertanyakan juga Bu, kita ini sudah punya database belum soal stunting tadi? Sehingga apa? Kalau jelas di desa Kang Adam ada 2. Siapa? Si Fulan dan si Fulin. Jangan-jangan termasuk saya yang stunting. Kan gitu ya kan? Oke. Apa saja disebutkan di situ? Oh, si Fulan dan si Fulin di desa Kang Adam. Kondisinya gimana? Oh, ternyata anak ini memang kondisinya parah, gizinya buruk secara. Ternyata ibu bapaknya juga bukan anaknya aja yang harus disuapin, tapi emak bapaknya juga harus melakukan pendekatan dengan charity. Betul. Dua-duanya, tiga-tiga ibu bapak dan anak. Oke. Jangan-jangan yang satu sudah meninggal. Karena dalam perkembangannya, saya kan juga dapat informasi dari teman-teman di koalisi masyarakat sipil Banten, yang juga di situ ada teman-teman yang di area rumah perlindungan anak, perlindungan anak, itu ngasih kabar, udah di kecamatan anak sudah meninggal 1. Apakah itu terdaftar? Jadi kalau kita sudah tahu di mana kondisinya seperti apa, pendekatannya enak. Oh, kalau yang ini cukup ibu bapaknya diberikan pancing sehingga dia secara ekonomi bisa mandiri. Kan bisa begitu. Lagi-lagi ini tidak menjadi satu pihak, harus dikeroyok bersama-sama. Pihak desa, karena adanya di desa dan kelurahan ini. Betul. Desa kelurahan tadi sudah ada ketentuannya. Siapa yang menjadi penanggung jawab atau ketuanya dan seterusnya sebetulnya. Dan ini yang harus kita gerakan bersama. Tetapi satu kuncinya, database harus kita duduk bersama dulu. Dinas kesehatan melalui puskesmas yang sudah mereka ketahuan stunting itu karena dicek tinggi dan berat badannya. Berarti kuncinya adalah di BKKBN seperti apa? Konon di BKKBN juga ada data. Datanya dari mana? Saya nanya ke teman-teman di lingkungan di Kes, berapa sih realnya di Banten? Artinya sampai hari ini Kang Uday belum dapat data konkretnya. Oke, semangat sekali nih Kang Uday. Ini bukan properti nih. Iya. Nah, Bu Nina ini diminum. Punten nih ada jam-jamnya. Biar barokah nih di Jumat berkah ya. Ini bukan properti nih, buat diminum nih ya. Baik. Saya kalau ngedenger Kang Uday tadi bersemangat seperti ini bahwa nih Bu, Kang Uday udah bersemangat nih. Bahwa urusan stunting bukan urusan Bu Nina doang. Termasuk urusan beliau. Termasuk urusan semua. Termasuk urusan stakeholder, para pemangku kebijakan dan lain sebagainya harus terlibat dalam persoalan ini. Kalau seandainya sekarang tesnya itu cuman urusan tinggi sama berat badan menjadi tolak ukur, ya kan? Sampai dengan hari ini kan bertanya-tanya nih. Stunting ini jenis dampak penyakit atau dia nih apa ya, sebuah kondisi keadaan yang memang tabu untuk disiarkan atau memang tidak? Dan kalau seandainya Ibu boleh punya versi data sendiri, mungkin Kang Uday sama dulur sebanten pengen tahu nih, stunting itu adanya di mana aja sih di Banten? Kan gitu. Berapa jumlahnya? Jumlah masyarakat Banten ini kan 12 juta. Sekitar 14 jutaan. Jangan-jangan 10 juta stunting. Kan kita butuh. Kalau bicara persentase ini, persentase dari jumlah orang yang menjadi penderita stunting. Ya kan? Bukan angka dari misalnya ya sekarang dari angka itu berapa nih persentase ketika bicara 100%. Kan begitu. Oke, mangga Bu Nina. Ya, kalau urusan perempuan dan anak terkait dengan stunting itu nggak beda jauh dengan urusan kependudukan. Urusannya dukcapil. Jadi kalau melihat ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang datang. Nah, di proses ini juga sama. Jadi batasannya 5 tahun ke atas sudah nggak bisa dia dikeluarkan dari urusan terkait dengan stunting ini. Nah, sekarang tadi yang disampaikan Kang Uday, betul. Ini dinamis, si data ini dinamis. Nah,
sekarang yang disampaikan berdasarkan SSGI atau survei dari Kementerian Kesehatan, kita dari awal 24,5 menjadi 20, itu mungkin ada metode tersendiri. Biasanya di litbangnya Kemenkes. Nah, di samping survei ternyata ada juga pencatatan langsung. Jadi EPPGBM. Apa tuh Bu namanya tuh? Elektronik pencatatan pelaporan berdasarkan berbasis masyarakat. Bilur Banten, ulangi deh Bu, kayak Bilur Banten tahu tuh. Saya aja tadi ngedengarnya sempat bener. MPPGM, apaan tuh? EPPGBM. Oke. Elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Oke. Betul-betul anak yang diperiksa, yang ditimbang di posyandu bersama-sama dengan tim tenaga kesehatan puskesmas. Nah, ini diupload di aplikasi EPPGBM itu dari versi Kementerian Kesehatan. Nah, ternyata penimbangannya yang 2021 itu baru sekitar 60%. 60%. Waktu itu ada data sekitar 35 ribuan. 35 ribu anak stunting. Anak stunting Ya. itu 60% saja dulu. Nah, pada tahun 2022 itu kan bencana, semua turun. Semua turun, semua mengintervensi. 83,3% yang ditimbang dengan jumlah 34.404 jiwa. Nah, sekarang ini yang dikeluarkan data oleh teman-teman yang input di lapangan, ya kan? Nah, dari jumlah itu berapa tuh Bu yang diketahui stunting ini? Dari 34.000 itu kan ada kategori. Betul. Ada kategori memang gizi buruk, gizi kurang, gizi normal. Oh iya. Iya. Nah, sekarang versinya EPPGBM bila disanding tadi katakan Uday, ini si Lurah nggak ngaku karena warga saya namanya ini, nicknya ini udah keluar nih dari stunting, bahkan dia udah sembuh, udah gendut. Nah, sekarang data itu memang harus diverifikasi dan validasi. Betul. Nah, tadi kebetulan sudah ketemu juga dengan forum posyandu menyampaikan ini. Nah, sekarang untuk 2023 ini diharapkan nih bulan Februari kemarin karena masa penimbangan itu 100%. Untuk anak dicek ditimbang, jadi akan terdata status anaknya itu apakah masuk ke stunting ataukah sehat dan sebagainya itu ketahuan. Nah, sekarang kalau melihat verifikasi validasi data, ternyata EPPGBM itu yang semula tidak pernah diverifikasi kan sekarang sudah terverifikasi. Jadi NIK-nya tuh betul ada atau tidak, harus berbasis NIK. Iya. Karena kalau sudah berbasis NIK dia mendapatkan hak kesehatan atau yang lainnya juga mudah. Apalagi kemarin Pak PJ Gubernur untuk penanganan stunting ini beliau langsung memberikan bantuan dan juga baik itu dari ketahanan pangannya maupun terkait dengan penanganan kesehatannya ataupun bantuan-bantuan yang memang nutrisinya yang harus diberikan. Nah, ini ternyata kami memverifikasi bersama-sama dengan TPPS tingkat desa kelurahan. Nah, kemarin kami di Jatiuling ya, di satu kelurahan di Senyandana gitu kalau nggak salah, itu dari 90 awal menjadi 60 setelah dicek kemarin di intervensi, akhirnya itu menjadi 6. Ini yang diintervensi betul. 6 jiwa. Dari 90 di kelurahan. 90 anak. Di verifikasi administrasi 60. Iya. Nah, kemarin di Gencar ditangani, sekarang menjadi 6. Berarti kan ada perubahan-perubahan. Betul. Nah, hanya memang Pak PJ Gub menyampaikan
data mana sih yang harus kita gunakan? Nah, inilah yang harus kita verifikasi merupakan data kita. Karena kalau bicara sudah turun yang mana? Nah, kemarin itu kita mau ngecek, contoh di Curug mau verifikasi, ternyata dari 367 menjadi 234. Dari 234 menjadi 117. Dari 117 menurun lagi. Nah, itu yang keberlanjutan selama 3 bulan kita coba untuk tangani. Nah, itu verifikasi data ya? Itu verifikasi data baru satu yang misalnya kita ambil sampel di Curug, di Tangerang gitu kan. Dari ratusan atau dari puluhan di sini, dari 6, dari sekian ratus, dari nah ini yang saya khawatirkan. Maaf, saya orangnya suka berpikir agak suzon, urusan bicara publik. Betul. Memang harus begitu kalau Alif ya kan. Kalau database-nya saja kita kan bunyinya alhamdulillah tadi. Di beberapa titik sudah diverifikasi ulang, tidak 300-an kok, cuma 160 atau berapa? Ini kan signifikan gitu. Tidak juga kemudian diklaim, wah ini kita 100%. Stunting dikurangi, padahal datanya yang nggak benar di awal gitu loh. Itu yang saya khawatirkan. Tapi kan ini data yang didapat sama Bu Nina misalnya dari beberapa tadi, itu kan terverifikasi baik melalui tahapan-tahapan kan Bu ya? Sekarang kan data itu banyak. Ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ada yang dikeluarkan oleh BKKBN. BKKBN itu dia pendataan keluarga 2021 terverifikasi lagi, diaudit lagi menjadi pendataan keluarga 2022. Nah, ini masuk ke keluarga beresiko stunting. Beresiko. Di dalamnya kalau ada anak gadis, ada ibu hamil, nah itu sudah masuk ke kategori beresiko dengan catatan, dengan hasilnya dan sebagainya kan. Nah, sekarang dianalisis situasikan sehingga yang beresiko maupun yang penanganan langsung, nah ini dianalisis situasikan. Nah, sekarang harus mulai dari mana? Yaitu sasarannya tadi. Bagaimana kita menurunkan dari mulai remaja, pasangan usia subur atau calon pendamping itu ya tetap didampingi, ibu hamil sampai dia punya anak. Nah, sekarang kondisi perilaku masyarakat. Masih ada yang doli, dolbon, dolsek, dolwah dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Dan ini menjadi banyak banget sebetulnya variabelnya. Dulur Banten. Kalau kita ngomongin stunting ini banyak banget variabelnya, lalu kondisi kekinian dan program ini juga memang baru digalakkan sekarang. Padahal ini persoalan bukan persoalan baru. Ini persoalan lama. Ini juga mungkin salah satunya kenapa timnas Indonesia tidak pernah lolos di Piala Dunia. Karena kita mungkin ya pemain-pemainnya jarang yang tinggi. Kalaupun tinggi juga ya kalah cepat sama yang lain ya. Dari sisi faktor tinggi badan dan lain sebagainya. Saya mau baca ini nih Kang Uday. Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting khususnya pada pilar 2. Ini ada peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat terhadap target dan sasaran. Di antaranya di sini ada 3 target dan sasaran. Yang pertama adalah melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku berkelanjutan. Yang kedua, melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting. Yang ketiga, melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting. Ini kan kalau seandainya tadi bicaranya harus sinergi antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat. Tadi banyak juga program yang digulirkan, termasuk juga ada program tematik. Sampai sejauh ini Kang Uday melihat dari kebijakan publik yang terjadi di Provinsi Banten. Seperti apa sih Kang? Untuk mengajak partisipasi masyarakat, ini relatif masih belum maksimal. Kita tahu di Banten basicnya itu para ulama, para tokoh
tokoh agama ini kan banyak. Ini adalah key persons di tiap-tiap daerah desa untuk turut serta tadi bersama-sama melakukan edukasi, bukan saja menjadi tugasnya para guru dan kepala sekolah di SLTA yang tadi punya mereka adalah usia subur atau usia yang justru rentan juga ada risiko ketika nikah, sementara pendidikannya misalnya atau perilakunya tidak baik, berisiko anaknya stunting. Jadi bukan hanya tugas dari dinas pendidikan, bukan juga tugas dari BKKBN saja, Dinkes saja. Kalau Dinkes kan lebih kepada bagaimana melakukan pengobatan. Yang paling penting sekarang, sebagaimana Bu Nina di awal tadi saya sampaikan, preventif. Kita harus melakukan langkah preventif. Sebagaimana saya selama ini, saya kan anjing ngomong. Ya, selama ini apa-apa, tapi dipikir-pikir, sama saya juga mungkin. Jangan-jangan saya harus ikut mewarnai. Tidak mengingatkan di awal. Kalau gitu, oke. Tapi yuk, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya duduk bersama seperti ini. Oh iya, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Banten misalnya di satu sisi, di luar alimnya yang tukang mau urusan persoalan hukum, kita lakukan secara dini. Ikhtiar itu, cegah, ya kan? Awalnya ini apa? Yuk database kita beli. Database kita beli agar tadi ketika Pak Abu mau mengambil kebijakan, ini data yang mana nih yang benar nih, yang harus kita pakai. Oh ternyata setelah diverifikasi cuma ada dari 300 ribuan ya, 300 satu kecamatan, Selatan 300 ribu. 34 ribu. Sorry, 34 ribuan. Untuk data Agustus 2022 ya. Yang saya masih itu 30 sekian. 34 ribu. Tapi ternyata setelah diverifikasi beberapa waktu yang lalu, ternyata signifikan loh. Di 2 titik saya yang disebut itu, kok dari 300 sekian ini hanya 100 sekian. Atau dari sekian puluh hanya 6. Betul. Nah, kalau itu kita lakukan verifikasi, sekarang zaman canggih kan, media aja sudah canggih sekali. Dimanapun orang bisa membuat berita, ya kan, ngupload tidak harus ngirim kaset itu ke redaksi, ngirim naskah, cukup dari manapun. Kita memanfaatkan secara maksimal kemajuan teknologi itu agar kita punya satu data tentang persoalan yang ada kaitannya dengan stunting. Karena bagaimanapun masa depan bangsa ini yang ditentukan oleh anak generasinya untuk kerdil ininya yang paling kan parah kacau. Oleh karena itu saya kira inilah saatnya dimulai oleh Bu Nina dan teman-teman lain di dinas yang terkait untuk kita tahu yang bareng-bareng persoalan ini, persoalan kesadaran bagaimana jangan download, jangan doli dan seterusnya. Kemudian tadi bagaimana pola hidup sehat bagi anak-anak yang usia remaja menjelang pernikahan kita didik. Dan tadi ulama di situ ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ya kita tahu di persoalan ini karena nggak mungkin diselesaikan oleh satu institusi aja. Jangan satu institusi, oleh pemerintah saja nggak bisa. Harus dengan masyarakat juga. Tetapi para pihak tadi juga dilibatkan. Teknologi sekarang canggih, ya manfaatkan teknologi itu. Jangan ego. Sekarang saya nanya ke dinas kesehatan ada berapa? Ada sekian. Dinas sosial ada sekian. Ya kan? Dinas perempuan anak ada sekian. Kenapa kita tidak lupa? Coba di mana persoalan itu bisa selisih begini nih? Itu sama gitu kan? Kalau yang ngomong Kang Uday kritis nih Bu, tapi kritisnya positif nih, membangun. Saya senang apa tadi yang disampaikan sama Kang Uday. Saya ingin mengkonfirmasi langsung ya kan ke Bu Nina di sini. Ini biar dulu di Sebanten juga tahu. Kan tadi Kang Uday bilang bahwa stunting bukan hanya persoalan pemerintah. Ini persoalan para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat dan sebagainya di kampung-kampung. Sementara pemerintah Provinsi Banten sendiri punya program tematik yang melibatkan seluruh OPD. Jangankan yang keterkaitan dengan para ulama dan tokoh masyarakat. Yang kaitannya sama jalan rusak pun dikaliin itu stunting katanya, gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih Bun. Memang sebetulnya
versinya itu yang harus menjawab ini mungkin posisinya yang mengkoordinir seluruh OPD tadi. Tetapi nggak apa-apa, Bu Nina kan mungkin tahu. Seperti apa sih kebijakan yang sekarang ada, bagaimana nanti bisa masyarakat dilibatkan, tokoh masyarakat dilibatkan, para guru-guru ngaji dilibatkan, lalu para tokoh masyarakat, tokoh kampung dilibatkan untuk persoalan stunting. Coba Mama seperti apa informasinya? Sekarang salah satu contoh untuk membiasakan gemar makan ikan. Oke. Ada kebiasaan dengan makan ikan itu ternyata bisa cacingan. Oke. Ini apa ya? Mitos. Dan itu memang ada terjadi. Nah itu siapa saja yang harus merubah itu? Berarti ya masyarakatnya, kebiasaannya, tokohnya, dan juga sosialisasinya bahwa ikan itu ternyata berpengaruh kepada kecerdasan, berpengaruh kepada kesehatan dan sebagainya. Itu satu saja, gemar makan ikan. Ada siapa ya yang mengawali? Ini dulu nih masalahnya nih. Kalau zaman kahula kita nggak ada. Oke, makan telur katanya kalau kebanyakan bisulan. Kan ini. Oke, Bun. Ini persoalannya harus benar-benar kita balik. Berarti ada tanggung jawab Kang Uda juga di sini sama saya untuk merubah budaya-budaya lama yang tadi yang memang mengarah kepada persoalan negatif. Ini harus dibenerin nih. Oke. Sekarang DLHK misalkan jauh kan? DLHK kan. Masalah sampah, buang sampah sembarangan menimbulkan penyakit. Berarti cost cutting-nya kan banyak tuh. Betul. OPD mana ternyata ya semuanya berpengaruh. Apalagi yang terkait dengan ketahanan pangannya, terkait dengan Diskominfo berpengaruh sekali. Bagaimana menyebarluaskan informasi itu, harus seperti apa orang yang hamil itu bisa dia menyelesaikan fase kehamilan dengan sehat. Oke. Bagaimana anak itu mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kalau tidak nanti akan seperti ini. Tapi tanggung jawabnya mungkin bukan hanya di persoalan tadi, Bun. Ya. Misalnya gini, ini balik lagi nih. Ya. Masyarakat gencar dikasih tahu sama pemerintah, jangan buang sampah sembarangan. Kata pemerintah nih, masyarakat udah buang sampah di tempatnya. Tapi sama pemerintah nggak diambil tuh sampah karena katanya kurang kendaraan sampahnya. Ini gimana nih kan? Jadi makanya di sini ada juga mungkin benang khususnya harus diurai gitu kan persoalannya, karena banyak sekali urusan masalah stunting kan gitu. Masalah stunting banyak sekali urusannya. Tadi belum lagi persoalan dolbon dolwah. Saya pernah nih sama Bu Nina. Beliau juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat secara tanggung jawab beliau sebagai pimpinan OPD. Di sisi lain beliau ini ketua TPPKK juga tuh, ya kan? Dulu tapi sekarang udah enggak. Sebagai warga Bu Nina, saya pernah ke Bu Nina, Bun, di sana masih ada dolbon loh, gitu kan. Nah, kita sama Bu Nina mau bikin program nih supaya tidak lagi dolbon, dibikinin di Bun ya WC-nya, tetap aja nggak diisi. Nah, kebiasaan buruk kita. Betul. Kebiasaan buruk kita lah, senang ribut China, itu bon, gitu. Ini kan, jadi masalah-masalah yang seperti ini memang masih ada di masyarakat. Jadi tanggung jawab moral mungkin ya bermula dari sana dulu ya, bahwa tokoh masyarakat, para ulama dan sebagainya mengajak kepada pola-pola hidup sehat. Pola-pola hidup sehat diantaranya ya mungkin buang sampah jangan sembarangan, termasuk sampah-sampah yang sampah-sampah pribadi tadi kan gitu. Ya kan, kalau seandainya keterlibatan masyarakat juga merubah budaya tadi, ini juga sangat luar biasa. Ada yang beranggapan bikin jamban keluarga itu najis kalau di dalam rumah. Nah berarti kan itu harus dipelangkannya. Iya. Ini persoalan budaya dan juga persoalan adanya masih tadi seperti tadi ya. Ada mitos juga ya. Saya pernah datang tempoh hari dengan gubernur ke salah satu tempat. Kalau dia bikin jamban, maka biaya ruatnya itu lebih mahal dari ngebangun jamban. Ini serius loh. Harus beli kambing minimal. Lalu apalagi sampai kalau seandainya orangnya ini mampu, dia harus berkerbau untuk ngeruat satu jamban.
ya wajar kalau seandainya di kampung itu orang nggak mau bikin jamban karena mahal biayanya. Oke, nah ini mungkin ada apa ya? Ada yang harus disampaikan pesannya kepada dulur-dulur di Banten. Saya sepakat tadi dengan Kang Uday. Mungkin Bu Nina juga wajib sepakat nih, karena memang masukannya sangat bagus bahwa persoalan stunting di Banten bukan hanya persoalan DP3 AKKB, bukan hanya persoalan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, bukan hanya persoalan pemerintah Provinsi Banten, tetapi pemerintah kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, semua termasuk para tokoh dan lain sebagainya. Nah ini mungkin nanti kalau seandainya program berkelanjutannya sesuai dengan Perpres 72 tadi Bun, harapannya ya mungkin ke depan di biro-biro lain yang berhubungan dengan ketokohan masyarakat, misalnya DPPMD juga dikuatkan. Nih dulu-dulu di Banten juga mungkin boleh nanti kalau ada apa namanya tuh, kalau anggota dewannya nanti ke daerah-daerah tuh apa namanya tuh? Reses. Reses. Ngomong dong ke dewan, gitu kan? Biar ditambah tuh programnya, gitu kan? Karena ini anggaran dilaksanakan belum, soalnya dipotong-potong juga, gitu kan? Kalau ngomong ini kapasitasnya saya sama Kang Uday. Jangan diajak aja kalau Bu Nina, karena beliau adalah korban. Ya kan? Nah, terus oke, banyak hal tadi yang sudah kita bahas terkait masalah stunting, dan ini persoalan sampai sekarang adalah persoalan kita bersama, ya, persoalan stunting. Banyak indikator perilaku masyarakat, lalu pola hidup sehat dan lain sebagainya, termasuk juga keterlibatan para tokoh, para guru, para ulama, para tokoh-tokoh kampung harus terlibat. Karena ini kan sekarang kita nggak mengobati, tapi bagaimana cara mencegah? Bagaimana caranya ibu hamil tadi menjaga anaknya di usia apa disebutnya gold time atau gimana tuh sampai dengan usia 2 tahun tadi, ya kan? Waktu emasnya agar dijaga dengan baik. Oke, ini mungkin kita masuk ke tahap sesi akhir, Bun. Closing statementnya dari yang udah dulu deh seperti apa? Nanti kalau si Bunda ini kan biasanya dia suka ngebenerin. Yang belum jelas pertama, saya berharap kepada Pak PJ Gubernur dan Pak Sekda untuk menjadi pokok, kumpulkan seluruh OPD SKPD terkait. Yang dibahas pertama adalah database. Yuk kita lakukan verifikasi supaya detail di mana saja. Tadi kan 34.000 itu nggak tahu kita di 8 kabupaten kota di mana saja yang paling banyak, yang paling sedikit, ya kan? Nah, jadi supaya enak, petanya sudah jelas. Oh, ini pendekatannya harus apa? Harus cari tim, harus disuapin. Oh, yang ini cukup bapak ibunya dikasih kaya untuk dia mencari mengais rezeki sendiri dan seterusnya. Setelah database ada, tentu dengan memanfaatkan teknologi tadi. Ya, alhamdulillah. Diskominfo dalam hal ini punya peran yang penting untuk dan ini salah satunya. Dan ini salah satunya. Terima kasih Pak Kadis yang sudah membuka kita untuk membahas ini. Karena tadi orang menganggap stunting itu penyakit. Betul. Selama ini betul penyakit, padahal itu adalah dampak. Ya kan? Hanya efek dari gizi buruk dan sejenisnya tadi dan semacamnya. Kemudian setelah dilakukan database, maka pemutakhiran data tadi mana yang punya andil untuk itu, PUPR misalnya, Perkin misalnya, atau DLHK tadi. Berhubung Kang Adam di awal menyebut saya juga sebagai orang yang suka hidup dengan wisata pada tadi, kita bisa mengambil local wisdom yang di sana. Apa yang terjadi? Lakukan keseimbangan hidup dengan alam. Karena alam itu menentukan kebersihan udara yang kita hirup di wilayah-wilayah tertentu, udara industri. Bagaimana anak udah mengek gitu kalau yang dihirup beracun seperti itu, atau berisiko tidak sehat oksigennya. Jadi kita harus jaga keseimbangan hidup antara manusia dengan alam. Kenapa orang tidak menggunakan alas kaki kemana pun dia jalan? Karena ingin hidup menyatu dengan alam. Oh gitu, bukan jauh ke Indomaret ya? Sekarang nggak ada. Punten. Misalnya
keluar dari rumah sakit, Pak nanti pulang Bapak jalan kaki tanpa alasan. Sarannya begitu. Karena konsep hidup menyatu dengan alam dan tadi kegotong royongan kita harus terus dibangun sekarang. Kita sudah apa ya, individualistik. Ya apalagi perumahan-perumahan. Ya di komplek-komplek yang di kota-kota. Kita tahu cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un di sholat di masjid. Ternyata tetangga kita yang meninggal. Ternyata di samping rumah. Karena kita tidak ada kepedulian kepekaan sosial. Kepekaan sosial ini menjadi penting, kesadaran kolektif ini menjadi penting bahwa persoalan stunting bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi jadi tanggung jawab kita. Baik, terima kasih Kang Uday. Dan sekarang saya minta Bu Nina nih, Bun, ini kan tadi Kang Uday mintanya itu seperti itu, melihat kondisi masyarakat sebagai civil society ini kan melihatnya seperti ini loh. Oke, ini kan saran-saran itu sudah ada tadi. Kita sepakat bahwa stunting adalah bukan persoalan pemerintah saja, dan persoalan kita. Ini gimana Bun? Coba. Kalau yang sudah stunting itu memang tidak bisa diperbaiki. Tapi dia harus didampingi terus sampai berkelanjutan. Kalau yang sakit, ya dia harus diobati. Makanannya juga harus sehat. Tapi dia nggak bisa tuh debat di mana juga nggak bisa. Ya. Makanya dijaga di awal tadi. Dan saya terima kasih nih atas masukan dari Kang Uday dan juga atas perintah Pak PJ Gubernur, PJ Sekda. Kami diperintahkan untuk memvalidasi berawal dari berbasis NPK dan juga bekerja sama dengan TPPS Kabupaten Kota sampai ke tingkatan desa dan juga melibatkan dari Posyandu dan juga tenaga kesehatan yang dari puskesmas yang lengkap. Nah ini bahkan sampai ada salah satu dari sini yang langsung door to door untuk memverifikasi data tadi, sehingga perintah dari Pak PJ Gubernur ini sedang kami laksanakan dan akhirnya kami mendapatkan data yang dari lapangan yang betul-betul kita memiliki data tadi. Nah selanjutnya barangkali kami mengajak seluruhnya, karena urusan anak adalah anak kita, siapapun, perempuan anggap ibu, ya, jangan yang lain-lain. Nah ini barangkali untuk kepentingan anak dan perempuan, karena kekuatan dari anak ini diharapkan Indonesia Emas 2045, berarti sekitar 20 tahunan ya, 20 tahunan. Nah ini juga harus kita kondisikan si anak ini tangguh, unggul, cerdas, dan juga di bonus demografi 2030. Nah ini juga harus kita siapkan. Jadi anak-anak yang di PAUD, yang dimanapun, nah ini harus sudah mengacu ke sana. Karena ternyata kalau kita melihat akibat dari perjalanan ini, banyak sekali yang harus kita siapkan. Mulai dari keluarga berkualitas saja kan, bagaimana kita stop perkawinan anak itu menjadi penting. Karena stop perkawinan anak ini, anak punya anak yang reproduksinya tidak kuat, emosionalnya juga tidak pas, cakar-cakaran, tenang-tenangan, misalnya ekonominya juga, itu potensi untuk kemiskinan. Nah, sekarang untuk sepakat bagaimana untuk menurunkan stok perkawinan anak ini, dan ini masih terjadi. Kami MOU dengan PPA, dengan Kemenag, mereka meloloskan hanya sebuah persetujuan dari orang tuanya. Nah, sekarang kalau dibedah kembali, apakah dari aspek ekonomi, apakah dari aspek lainnya, dalam hal ini ada beberapa. Nah, sehingga itu kembali lagi masalah-masalah sosialnya itu ada salah satunya di bagaimana anak stunting ini akan terjadi dari permasalahan-permasalahan sosial. Jadi ini di situ-situ juga. Artinya di situ-situ aja tuh mukanya gitu ya. Gitu. Terima kasih banyak Bu Nina, Durus Banten. Nggak berasa, ini kita sudah hampir 1 jam ngobrolin masalah stunting. Sebetulnya masih banyak yang harus dibahas. Bukan hanya terkait masalah data yang harus diverifikasi.
lalu bagaimana siapa nanti ke depan yang bertanggung jawab dan siapa saja yang harus terlibat. Tadi sudah dibicarakan juga sama Kang Uday dan Ibu Nina juga sudah punya posisi, dan kita sepakat bahwa stunting adalah masalah yang harus diselesaikan bersama. Bukan hanya persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tetapi juga adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Baik itu tokoh, baik itu para guru, para ulama, dan lain sebagainya. Kita sudah selesai pada penghujung acara, di acara Bincang Banten. Hari ini kita membahas masalah stunting. Terima kasih banyak Ibu Nina, terima kasih banyak Kang Uday. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.